Dengan seizin Bapak Wali Kota, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita berbicara tentang stunting, itu kita melihat retorika kita berpikir bagaimana sih terjadinya stunting itu. Jadi yang pertama itu adalah karena pertama kemiskinan. Dengan adanya kemiskinan, maka berbagai hal muncul. Pertama adalah ketahanan pangan. Apabila dalam suatu keluarga itu ketahanan pangannya tidak memenuhi, maka mereka akan berakibat pemberian makanan tidak sesuai dengan angka kecukupan gizi. Pertama, yang kedua itu pola makan beragam. Ya, kemudian yang ketiga, kebutuhan kalori dan gizi bahkan mineral akan menjadi kekurangan secara kronis berkepanjangan. Nah, kemudian yang kedua adalah dampak karena tidak mempunyai lingkungan higien sanitasi yang bersih. Contohnya, sumber air yang menjadi kebutuhan pokok mungkin tidak dialiri, baik itu PDAM maupun sumur mungkin ya. Nah, sehingga apabila lingkungan dan higien sanitasi itu tidak terpenuhi, maka yang terjadi anak akan lebih sering sakit. Ya, kalau kekurangan air atau airnya tidak memenuhi syarat kesehatan, maka akan sering diare contohnya. Diare yang diderita oleh anak-anak itu sangat potensial untuk mengurangi berat badan, cepat sekali kurus karena terus mengemis kehilangan, baik itu melalui muntah maupun buang air. Kemudian yang kedua, keterkaitan dengan penyakit TBC, Bapak Ibu. Dengan lingkungan rumah yang mungkin satu kamar yang luasnya tidak memenuhi syarat, satu orang itu kan harus 3 kali 2 meter persegi persyaratannya. Dan apabila tidak memenuhi syarat, satu kamar berkumpul dan itu ada yang menderita TBC, maka anak juga akan menderita TBC, tertular langsung. Nah, ini juga bisa mengakibatkan kondisi gizinya menjadi semakin buruk. Kemudian yang ketiga adalah keterkaitan dengan pola asuh. Pola asuh di sini bagaimana kita memberikan ASI eksklusif, bagaimana kita memberikan makanan pendamping ASI yang diberikan pada anak umur 6 bulan sampai 23 bulan. Kemudian bagaimana apabila anak-anak kita itu menderita ball fettering atau gizi kurang, ataupun 2 bulan berturut-turut itu tidak naik timbangannya, maka itu bermasalah, akan menjadi potensi stunting. Dari berbagai hal tadi itu Bapak Ibu, maka kita akan mengerucut pada suatu tumbuh kembang di mana apabila tinggi badan itu tidak sesuai dengan umur, maka dikatakan stunting. Dan apabila berat badan itu tidak sesuai dengan umur, maka akan dikatakan kalau di bawah garis merah maka dia akan gizi buruk. Kemudian pada garis kuning itu berarti dia gizi kurang. Dan apabila dia berada pada garis hijau maka dia gizi baik. Nah, ini yang mungkin perlu Bapak Ibu yang mempunyai bayi balita melihat tumbuh kembang ini. Apabila ini terjadi berkelanjutan, maka akan menjadikan masa depan dari anak-anak sendiri itu menjadi kurang bagus. Kemudian selain pada anak yang sudah dilahirkan, maka kita perlu memperhatikan 1000 hari kelahiran hidup. Kehidupan pertama. Jadi pada saat ibu hamil pun ibu perlu diperhatikan gizinya. Ibu hamil tidak boleh kekurangan energi kronis. Kemudian setelah melahirkan, anak di bawah 6 bulan tidak boleh mengalami gizi buruk, Bapak Ibu. Kalau sudah mengalami gizi buruk, maka dia akan mengalami cacat yang namanya bodoh permanen.
Jadi setelah 6 bulan teratasi, bahkan 1 tahun, 2 tahun diberi makanan 1 ekor ayam pun tidak akan berpengaruh terhadap kecerdasannya. Nah, ini yang mungkin perlu kita perhatikan karena apa? Kondisi stunting kita itu, Bapak Ibu, itu kurang lebih 4.086 anak. Kemudian untuk yang gizi kurang dan tidak naik berat badannya itu kurang lebih 6.200. Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Kalau kita semua tidak peduli, maka anak-anak ini semakin bisa jatuh menjadi anak-anak stunting. Kemudian tadi dari Bapak Bace ya, singgung tentang anak yang dilahirkan tanpa perkawinan yang sah. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ini kembali kepada pola asuh di keluarga. Kalau mungkin setiap maghrib itu putra-putrinya sudah dicari pulang, saya kira tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, karena memang banyak sekali seperti di Rumah Sakit Eskalerik itu sering menolong mahasiswa melahirkan. Nanti kalau ditanya Bapak Ibu, asalnya misalkan mohon maaf izin dari Flores misalkan ya, terus nanti coba ditelepon ibunya. Ibu saya tuh tinggal di pegunungan, jadi nggak pegang HP. Jadi kita setengah mati untuk mencari biaya juga untuk yang kita harus bayarkan di rumah sakit, Bapak Ibu. Apalagi mereka tidak mempunyai BPJS. Nah, ini juga memang sangat banyak kasusnya, terutama dari wilayah izin Bapak Wali dari Oisapa, kos-kosan biasanya. Nah, ini juga menjadi beban karena begini Bapak Wali. Tadi itu saya minta kepada seluruh kelurahan untuk melegitimasi penduduknya yang sebenarnya itu berapa jumlahnya. Sehingga apabila ada target-target yang diberikan kepada baik itu dinas kesehatan ataupun mungkin dari OPD yang lain, itu bisa menjadikan penegasan bahwa ini bisa dicapai apa enggak. Dan ini penduduknya ada enggak sih yang dimaksudkan? Bayi-balitanya ada enggak jumlahnya segitu? Nah, ini mungkin dari mulai Bapak Lurah, ya, Bapak LPM, mungkin Ketua RT, RW, ini bisa betul-betul melegitimasi sasaran-sasaran yang memang menjadi sasaran-sasaran penduduk. Ya. Kemudian mungkin penjelasan yang terakhir, keterkaitan dengan gizi buruk, kemudian stunting maupun gizi kurang, Bapak Ibu. Penanganan P3K-nya itu adalah kalau untuk gizi buruk itu dengan formula 100. Ya, jadi itu ada komponen susu skim, mentega, minyak ya, itu diramu menjadi satu. Itu seolah-olah seperti P3K. Jadi mengentaskan dulu gizi buruknya. Ya. Selama ini kita di Kota Kupang itu ada kurang lebih sekitar 800 lebih Bapak Ibu, dan sudah tertangani 700-an sampai dengan akhir bulan ini. Ya, yang sisanya itu biasanya karena tidak toleransi terhadap formula 100 tadi, ataupun yang kedua sering tidak berada di tempat. Ya. Kemudian kalau yang untuk gizi kurang, Bapak Ibu, itu menggunakan yang namanya susu PDK, ya, susu dengan perhitungan diet khusus. Ya, dan ini diberikan oleh Dinas Kesehatan selama kurang lebih 28 hari. Ya. Nah, apabila dalam 28 hari itu masih beratnya masih belum memenuhi, maka akan diperpanjang. Kalau yang sudah selesai, maka akan diberhentikan dan diminta dikembalikan kepada keluarga itu untuk bisa memberikan nutrisi yang baik sehingga bisa berkelanjutan. Kemudian untuk stunting itu menggunakan susu PKMK, kebutuhan medis khusus Bapak Ibu. Nah, susu yang sudah dibagikan kemarin bekerja sama dengan spesialis anak, itu diharapkan diberikan kepada anak-anak yang stunting. Karena memang secara uji klinis, susu itu Bapak Ibu, apabila sudah takarannya ditentukan oleh spesialis, dan itu diberikan rutin ya, setiap hari, ada yang 3 kali satu hari kali 150 cc, ada yang 6 kali bahkan ya stepnya itu, dan itu 1 bulan bisa naik tingginya itu kurang lebih 1 sampai 2,5 cm. Jadi mohon ini juga menjadi pemantauan dari Bapak Ibu mungkin RT, RW, LPM ya,
bisa mendorong masyarakatnya itu bisa memanfaatkan susu yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Kesehatan ini. Saya kira itu penjelasannya. Terima kasih. Saya kembalikan.